Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistyo Budi, lanjutan dari kelompok 4 Kapita Selekta Matematika Sekolah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peluang kejadian dan peluang kejadian majemuk. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang kaidah pencacahan, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Maka selanjutnya yaitu kita akan mengetahui materi peluang kejadian dan peluang kejadian majemuk. Oke. Yang pertama ada konsep dasar peluang atau peluang atau probabilitas merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Di mana istilah-istilah yang akan kita gunakan pada materi ini ada ruang sampel, yang kemudian ada titik sampel, terus kejadian. Untuk ruang sampel sendiri merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Dan untuk titik sampel merupakan anggota yang ada pada ruang sampel. Sedangkan kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Untuk memahami lebih jauh, kita lihat pada percobaan atau kita lihat pada contoh pada percobaan pelemparan sebuah dadu, di mana ruang sampelnya adalah himpunan semua hasil yang mungkin adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk titik sampelnya adalah mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, hingga mata dadu 6. Sehingga ini berjumlah 6. Untuk kejadiannya, misalkan muncul mata dadu ganjil adalah 1, 3, 5. Kan tadi ada mata dadu 1, 2, 3, 4, sampai 6. Kan bilangan ganjil dari ini adalah 1, kemudian 3, dan 5. Sehingga untuk kejadian muncul mata dadu ganjil adalah 1, 3, dan 5. Disebut kejadian. Selanjutnya, untuk peluang kejadian. Di sini kita akan membahas tentang peluang suatu kejadian. Yang kedua, peluang komplement suatu kejadian. Yang ketiga, frekuensi harapan suatu kejadian. Selanjutnya, yang pertama, peluang suatu kejadian. Di mana peluang suatu kejadian dapat didefinisikan jika N adalah banyaknya titik sampel pada ruang sampel S, suatu percobaan, dan E merupakan suatu kejadian dengan banyaknya N pada percobaan tersebut. Maka peluang kejadian E adalah peluang E atau PE sama dengan banyaknya N percobaan dibagi banyaknya titik sampel pada ruang sampel S, suatu percobaan E. Dan kemudian peluang suatu kejadian jika NA itu adalah banyaknya kejadian A, maka peluang kejadian A adalah peluang kejadian A sama dengan NA banyak kejadian A dibagi NS atau ruang sampel, di mana A adalah subset dari S. Keterangannya, peluang A PA atau peluang kejadian A dengan NA adalah banyaknya anggota A, NS adalah banyaknya anggota ruang sampel S. Untuk memahami lebih jauh, untuk contoh soal, misalkan sebuah kartu diambil dari setumpuk kartu remi. Berapa peluang bawah yang diambil itu kartu queen? Penyelesaiannya, seluruh kartu pada kartu remi itu berjumlah 52. 4 diantaranya adalah kartu queen. Jadi, NS atau ruang sampelnya ada 52, yang kemudian NA-nya adalah 4. Sehingga peluang untuk kartu queen sama dengan NA dibagi NS. Sehingga 4/52. Atau kita sederhanakan 1/13. Jadi, peluang terambilnya kartu queen dari setumpuk kartu remi adalah 1/13. Yang selanjutnya yaitu peluang komplement suatu kejadian. Di mana peluang komplement dari suatu kejadian adalah peluang dari satu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada.
Komplement dari suatu kejadian A merupakan himpunan dari seluruh kejadian yang bukan A. Atau komplement dari suatu kejadian A, kejadian dapat ditulis dengan A aksen, di mana maka peluang komplement dituliskan sebagai berikut. Rumusnya yaitu P A aksen sama dengan 1 min peluang A, di mana ini 1 adalah peluang sempurna. Maka untuk komplemennya 1 dikurangi peluang kejadian A. Keterangannya, PA adalah peluang kejadian A, yang kemudian PA aksen adalah peluang komplement atau bukan kejadian A. Sampai di sini semoga memahami. Yang selanjutnya, peluang komplement suatu kejadian. Untuk memperdalam, kita lihat pada contoh soal. Apabila sebuah dadu bermata 6 dilempar, maka peluang untuk tidak mendapat sisi dadu 4 adalah, untuk penyelesaiannya, ada 6 mata dadu dengan sisi dadu 4 berjumlah 1. Maka misal P A adalah peluang dadu berisi 4. Mata dadu kan ada 6 sisi pada sebuah dadu, sehingga NS-nya itu adalah 6. NA-nya adalah 1. Sehingga peluang A adalah NA per NS sama dengan 1 per 6 untuk mata dadu berisi 4. Sehingga peluang komplement dari suatu kejadian adalah peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A sama dengan 1 minus 1/6. Sehingga peluang komplement A sama dengan 5 per 6. Ya. Yang selanjutnya, yang ketiga ada frekuensi harapan suatu kejadian. Di mana frekuensi harapan suatu kejadian adalah hasil kali munculnya suatu kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Untuk rumusnya yaitu FH sama dengan peluang kejadian A dikali N. N ini banyaknya percobaan yang dilakukan. Keterangannya, di mana FH adalah frekuensi harapan dan PA adalah peluang kejadian A. Yang kemudian N adalah jumlah total percobaan atau banyaknya percobaan. Untuk memahami lebih jauh, kita lihat pada contoh soal. Pada pelemparan sebuah koin, nilai peluang munculnya gambar adalah setengah. Apabila pelemparan koin dilakukan sebanyak 30 kali, maka harapan munculnya gambar adalah penyelesaian frekuensi harapan munculnya gambar, di mana FH sama dengan peluang kejadian A dikali N sama dengan setengah. Setengah ini tadi adalah peluang munculnya gambar. Ini ya. Yang kemudian 30 adalah pelemparan koin dilakukan sebanyak 30 kali. Sehingga frekuensi harapan yang didapat adalah 15 kali. Jadi, harapan muncul gambar dari 30 kali pelemparan dadu adalah 15 kali. Oke, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk diantaranya ada peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Yang kedua, peluang 2 kejadian saling lepas. Peluang 2 kejadian saling bebas. Dan yang terakhir ada peluang 2 kejadian tidak saling bebas atau peluang bersyarat. Oke, langsung saja. Yang pertama, peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Definisinya, 2 kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Rumusnya ada peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Dimana keterangannya, PA adalah peluang kejadian A, PB adalah peluang kejadian B, dan PA gabungan B atau peluang kejadian A gabungan kejadian B. Dan yang terakhir, peluang A irisan B atau peluang kejadian A irisan kejadian B. Oke, untuk contoh soalnya agar lebih kita memudahkan dalam memahaminya. Di sini terdapat sebuah dadu sisi 6 dilemparkan 1 kali.
berapakah peluang munculnya mata dadu, angka genap, dan angka yang habis dibagi 3. Penyelesaiannya yang pertama, peluang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, karena ini dilempar 1 kali. Yang kemudian, misal A merupakan kejadian muncul angka dadu, angka genap, dan B adalah munculnya angka dadu yang habis dibagi 3. Maka A itu kan angka genap, angka dadu yang angkanya genap, ada 2, 4, dan 6. Yang B, munculnya angka dadu yang habis dibagi 3, kan ada 3 sama 6. Maka A irisan B1 sama dengan 1, yaitu di mana angka 6. Irisannya adalah angka 6. Sehingga NA sama dengan, NA ini ada 1, 2, 3. Dan NB ada 3 dan 6. Jadi 2. Kemudian A irisan B sama dengan 1. Dan selanjutnya, maka penyelesaiannya, peluang A adalah NA per NS, NA-nya tadi 3, NS-nya ada 6, dan PB, peluang B, di mana NB-nya itu adalah 2, NS-nya adalah 6. Yang kemudian peluang A irisan B, di mana A irisan B tadi adalah 1, dan NS-nya adalah 6. Sehingga jadi peluang kedua kejadian tersebut adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B sama dengan peluang A 3 per 6 ditambah peluang B 2 per 6 dikurangi peluang A irisan B tadi ada 1/6. Sehingga peluang A irisan B, peluang A gabungan B di sini itu sama dengan 4 per 6 atau 2 per 3. Yang kedua, peluang dua kejadian saling lepas. Definisinya, dua kejadian dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan, di mana peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Keterangannya, di mana PA adalah peluang kejadian A, PP adalah peluang kejadian B, dan PAUB atau PA gabungan B adalah peluang kejadian A gabungan kejadian B. Untuk memahaminya lebih jauh, kita lihat contoh soal. Misalnya ketika memilih bola secara acak dari keranjang yang berisi 3 bola biru, 2 bola hijau, dan 5 bola merah. Peluang mendapatkan peluang bola biru atau merah adalah, penyelesaiannya, misalkan bola biru kita misalkan B, bola hijau kita misalkan H, dan bola merah kita misalkan F. Peluang sampelnya itu ada biru, biru, biru sebanyak 3 kali, dan hijau, hijau sebanyak 2 kali, dan merah, merah, merah sebanyak 5 kali, sehingga dijumlahkan ada 10. Maka peluang sampelnya adalah 10. Sehingga peluang B atau peluang biru sama dengan NB per NS, di mana NB tadi terdapat 3 bola biru, kan? Sehingga 3 per 10. Yang kemudian peluang merah, di mana NM, banyak anggotanya M, itu terdapat 5 bola merah, sehingga peluangnya adalah 5 per 10. Yang selanjutnya, sehingga peluang bola biru atau merah, kita cari peluang biru gabungan merah sama dengan peluang biru ditambah peluang merah sama dengan 3 per 5 ditambah 5 per 10. Sehingga hasilnya 8 per 10. Yang ketiga selanjutnya, peluang dua kejadian saling bebas, di mana
Definisinya, kejadian A dan kejadian B dikatakan kejadian saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B atau sebaliknya. Maka berlaku peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Keterangannya, PA adalah peluang kejadian A dan PP adalah peluang kejadian B. Yang terakhir, peluang A irisan B, peluang kejadian A irisan kejadian B. Oke, untuk contoh soalnya dari peluang dua kejadian saling bebas, kita lihat di sini ada dua kotak yang masing-masing memuat bola berwarna merah dan putih. Kotak pertama memuat 5 merah, 4 putih, serta kotak 2 memuat 6 merah, 3 putih. Jika masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus, tentukan peluang terambilnya 1 merah, 1 putih pada kotak 1 dan 2 merah pada kotak 2. Oke, penyelesaiannya. Yang pertama, misalkan A adalah kejadian pada kotak 1, yaitu terambilnya 1 merah, 1 putih, akan diambil 2 bola sekaligus dari kotak pertama yang terdiri dari 9 bola. 9 bola di sini itu kan tadi kotak pertama 5 merah dan 4 putih. Jadi terdapat 9 bola pada kotak pertama. Sehingga untuk ruang sampelnya atau NS-nya, di sini kita menggunakan kombinasi, di mana untuk menentukan jumlah ruang sampelnya. Yang pertama, 9 kombinasi 2 sama dengan 9 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 9 dikali 8 kali 7 faktorial sama dengan 7 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 36. Sehingga ruang sampel dari kotak pertama itu ada 36. Nah, selanjutnya terpilih 1 merah dari 5 merah tadi, 1 putih dari 4 putih. Kan tadi milihnya ambil 2 bola, 1 merah, 1 putih. Jadi 1 merah dari 5 merah, 1 putih dari 4 putih. NA-nya yaitu 5 kombinasi 1 dikali 4 kombinasi 1. Dimana kan ini 5 diperoleh dapat dari 5 ini ya, untuk mencari NA-nya. Begitu juga untuk yang putih, menggunakan kombinasi. Ini 4 kombinasi 1. 1 ini kan cuma ngambil 1 merah dan 1 putih. Sama dengan 5 faktorial dibagi 4 faktorial 1 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 3 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Sehingga NA untuk yang pertama itu ada 20. Untuk peluangnya adalah peluang A sama dengan NA per NS. NA-nya kan tadi ini 20. NS-nya tadi sebelumnya kan 36 yang sudah kita cari, sama dengan 5 per 9. Tadi 20 per 36 kita sederhanakan menjadi 5 per 9. Yang kedua, misalkan B adalah kejadian pada kotak 2, yaitu terambilnya 2 merah akan diambil 2 bola sekaligus dari kotak kedua yang terdiri dari 9 bola. Yang pertama kita cari NS-nya terlebih dahulu menggunakan kombinasi 9. Ini tadi kan jumlah totalnya ada 9. Kita ngambil 2 bola, berarti 9 kombinasi 2 sama dengan 9 faktorial dibagi 7 faktorial di 2 faktorial sama dengan 36. Sehingga NS dari B itu ada 36. Dan kemudian terpilih 2 merah dari 6 merah. NB-nya sama dengan 6 kombinasi 2. 6-nya ini jumlah bola dari merah di kotak 2. Kita ambil 2 merah. 2
2 bola, yaitu cuma 2 merah. Sama dengan 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 15. Sehingga NB-nya itu adalah 15. Kemudian untuk peluangnya adalah peluang B sama dengan 15 NB per NS. NB-nya itu tadi 15, yang kemudian NS-nya itu tadi 36 yang ini. Sehingga kita sederhanakan menjadi 5 per 12. Yang selanjutnya, maka peluang masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus. Tentukan peluang terambilnya 1 merah dan 1 putih pada kotak 1 dan 2 merah pada kotak 2 merupakan kejadian saling bebas. Sehingga berlaku peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B, di mana peluang A irisan B sama dengan peluang A tadi kita sudah cari, yaitu hasilnya 5 per 9. Untuk peluang B nya itu 5 per 12, sehingga sama dengan 25 per 108. Jadi peluang kejadian A dan peluang kejadian B adalah 25 per 108. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu peluang 2 kejadian tidak saling bebas atau peluang bersyarat. Definisinya, 2 kejadian disebut kejadian bersyarat apabila terjadi atau tidaknya terjadi kejadian A mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Yaitu rumusnya kita lihat, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A, di mana peluang A ini tidak sama dengan 0. Peluang A, keterangannya itu PA sama dengan peluang kejadian A, peluang B sama dengan peluang B dengan syarat kejadian A. Yaitu peluang kejadian B dengan syarat kejadian A diketahui. PA irisan B itu peluang kejadian A irisan kejadian B. Oke, contoh soalnya. Kita lihat sebuah dadu dilempar sekali. Dilempar sekali ya. Tentukan peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Ingat ya, mata dadu prima terlebih dahulu ya. Kita misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu prima. Untuk ruang sampelnya, S-nya, itu 1 sampai 6. Karena kan dadu hanya 6 sisi. Sehingga NS-nya itu sama dengan 6. Yang kemudian A-nya, ini tadi kan kejadian A, mata dadu prima dari 1 sampai 6 atau bilangan primanya adalah 2, 3, 5 dari 1 sampai 6 ini. Sehingga NA-nya itu berjumlah 3. Kemudian peluang kejadian A-nya adalah peluang A sama dengan 3 per 6. NA-nya 3, NS-nya ini 6, sehingga peluangnya adalah 3 per 6 atau setengah. Yang selanjutnya kita misalkan B adalah kejadian munculnya mata dadu genap, di mana B itu ada 2, 4, 6. Tadi kan NS-nya ada 1 sampai 6. Untuk bilangan genapnya kan hanya 2, 4, 6. Sehingga irisannya A irisan B-nya itu angka 2. Kedua ya. Yang kemudian dengan N A irisan B-nya hanya 1, yaitu angka 2. Hanya 1. Terus peluang kejadian A irisan B sama dengan N A irisan B sama dengan NS. Sama dengan, peluang kejadian A irisan B sama dengan N A irisan B dibagi NS sama dengan 1 per 6. Jadi, peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu, yaitu peluang kejadian B dengan syarat kejadian A sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A, di mana peluang kejadian B dengan syarat kejadian A sama dengan peluang A irisan B
tadi kan ini. Terus per 6. Dan peluang A-nya tadi berapa? Setengah. Sehingga hasilnya berapa? 1/3. Jadi, peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu adalah 1/3. Oke, kesimpulan dari materi kali ini tentang peluang suatu kejadian dan peluang kejadian majemuk. Yang pertama, peluang suatu kejadian yaitu rumusnya peluang A sama dengan NA per NS, di mana A bagian dari S. Kemudian peluang komplement suatu kejadian rumusnya yaitu peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. Kemudian frekuensi harapan suatu kejadian, di mana FH atau frekuensi harapan sama dengan peluang A dikali N. N ini banyaknya percobaan. N banyaknya percobaan. Yang kemudian peluang majemuk, kejadian majemuk. Peluang dua kejadian tidak saling lepas, rumusnya yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Kemudian peluang dua kejadian saling lepas, itu ada rumusnya peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kemudian peluang dua kejadian saling bebas, di mana rumusnya peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Yang terakhir ada peluang dua kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Rumusnya yaitu peluang kejadian B dengan syarat kejadian A sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A, di mana peluang A tidak sama dengan 0. Oke, materinya sampai sini. Oke, untuk memahami lebih jauh, memperdalam materi, silakan kerjakan latihan soal yang kami sajikan untuk mendalaminya. Mungkin itu saja dari kelompok 4 materi kali ini. Dalam penyampaian banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga materi atau ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah.